Surat berikutnya disebut surah Al-Maqbarah, surat kuburan, atau istilah yang lebih terkenal At-Takatsur. Karena pada ayat pertama Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Kalau disebut Maqbarah itu karena pada ayat kedua ada maqabir. Maqabir ini jamak dari Maqbarah, kuburan. Ini surat kuburan nih Pak. Nah, siapa yang belum pernah tahu surat kuburan nih? Nah, surat pocongan, bukan pocongan, kuburan. Enggak ada kata-kata pocongan di sini. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada surah Al-Maqbarah ini saya tidak mengetahui adanya kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakum, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak atau membanggakan banyaknya jumlah, hatta sehingga zurtum, kalian itu ziarah al-maqabir, pada kuburan-kuburan. Allah kemudian melarang, kalla, jangan begitu. Saufa, akan ta'lamun, kalian mengetahui. Thumma kalla, kemudian jangan begitu. Saufa, akan ta'lamun, kalian mengetahui. Surah ini disebut surah At-Takatsur untuk menegur manusia yang sukanya itu membanggakan banyaknya harta, atau banyaknya anak, atau banyaknya anak buah, atau banyaknya pengikut, atau banyaknya jabatan dan sebagainya. Jadi maksudnya kita di dunia ini diciptakan oleh Allah tidak untuk berbangga-bangga seperti itu. Diciptakan oleh Allah kita untuk beramal. Adapun berbangga-bangga seperti itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah tidak mengatakan takatsur fi madza, berbangga-bangga dalam hal apa, enggak disebutkan, supaya mencakup semuanya. Kalau orang kafir zaman dulu yang dibanggakan dua, harta sama anak atau anak buah. Nah, maka tafsiran ulama-ulama salaf mengatakan yang dimaksud takatsur itu adalah berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Itu sesuai dengan masa mereka. Jadi tafsirannya sesuai dengan masa mereka. Demikian juga tafsiran itu sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala pada surat apa? Al-Hadid ya. Ayat 20. Innamal haya'a i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah tiada lain kehidupan dunia adalah permainan, lahwun, kelalaian, zinatun, perhiasan, tafakhurun, berbangga-bangga, bainakum, di antara kalian, takathurun, saling membanggakan banyaknya jumlah, fil amwali, jumlah hartanya, wal auladi, atau anaknya. Nah, ini tafsiran sesuai dengan ayat ini. Tapi kata-kata takatsur di sini tidak disebutkan takatsur dalam hal apa, berarti untuk mencakup segala yang dibanggakan oleh manusia. Mungkin sekarang orang tidak membanggakan harta dan anak buah, tapi membanggakan misalnya jabatan atau gelar misalnya. Gelarmu berapa? Nih, gelar saya banyak. Kamu haji sudah berapa kali? Kamu umrah sudah berapa kali? Nah, membanggakan amal sama juga itu. Tidak ada nilainya di hadapan Allah membanggakan amal seperti itu. Membanggakan muridnya, banyak muridmu berapa? Ya, murid saya sekian. Membanggakan banyaknya guru, membanggakan banyaknya guru. Ya, gurumu berapa? Guru saya sudah 100.000 misalnya. Nah, ini membanggakan seperti ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dituntut oleh Allah untuk beramal, bukan untuk membanggakan apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu ayat ini mengena kepada semua orang, termasuk orang muslim, termasuk mungkin para ustaz, para talibul ilm, pencari ilmu yang mereka membanggakan. Misalnya kalau talibul ilm membanggakan jumlah kitabnya misalnya, ya, kamu punya perpustakaan, isi kitabnya berapa? 5.000, milik saya 10.000 kitab. Nah, dibanggakan seperti ini, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Apakah kalau kitabnya banyak berarti dia pasti selamat dari neraka?
tergantung amalnya. Kamu setiap hari kuat membaca kitab berapa lama? Kalau saya 3 jam saya, kamu paling cuma 2 jam saja atau 1 jam saja. Nah, membanggakan seperti itu, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghendaki kita ikhlas, dan ikhlas itu salah satu cirinya tidak dicerita-ceritakan, nggak ditampil-tampilkan. Maka terus terang saya tidak senang kalau ada orang umroh misalnya, kemudian dia potret di hadapan Ka'bah sambil bawa baju umrohnya. Ini ibadah umroh itu, bukan untuk dibanggakan seperti itu. Haji, antum senang, benar senang haji, tapi caranya senang, gembira dengan senangnya ini apa? Dengan hajinya ini, bukan dengan potret seperti itu. Ya potret nggak ada masalah, tapi tidak untuk dibangga-banggakan. Untuk kenangan saja, teringat ketika saya haji dulu, masya Allah, saya taat kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk dibangga-banggakan, ditampilkan dalam profil WA-nya, nah seperti ini berhati-hati kita, jangan sampai ini termasuk dalam takatsur, yaitu berbangga-bangga dengan banyaknya apa yang sudah kita lakukan. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, maksud ayat ini adalah asyghalakum hubbud dunya, telah menyibukkan kalian cinta dunia, an talabil akhirah, dari mencari akhirat. Jadi manusia seringkali sibuk dengan dunia, akhirnya akhiratnya keteteran. Karena itu kalau kita lebih mendahulukan toko kita atau warung kita atau bisnis kita daripada salat jamaah, ini saya yakin sudah kena alhaakumut takatsur. Kamu lalai kamu tidak mau salat jamaah gara-gara apa? Duit karena warungnya masih ramai. Akhirnya salat jamaah ditinggalkan. Padahal dia sudah tahu kalau salat di rumah pahalanya 1, kalau salat di masjid pahalanya 27. Dia pilih pahala 1, yang penting duitnya masuk banyak. Ini berarti alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur, maksudnya sampai mati. Manusia rata-rata begitu. Sadarnya kalau sudah mati. Belum mati belum sadar. Begitu sudah mati, mengetahui hakikat kehidupan, baru sadar. Karena itu kita ditegur oleh Allah di sini. Jangan sampai sadar ketika sudah tidak ada gunanya sadar itu. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunjukkan betapa manusia ini serakah, kecuali kalau sudah mati baru berhenti dari serakah. Lau kana libni Adam wadin, kalau manusia punya satu lembah min malin, penuh dengan harta, labtagha ilaihi thaniyah, dia pasti akan cari lembah yang kedua. Walau kana lahu wadiyan, kalau dia sudah punya 2 lembah, labtagha lahuma thalitha, pasti akan cari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam, tidak akan memenuhi perutnya Ibnu Adam illa turab, kecuali debu, yaitu kalau sudah mati ditimbun dengan debu. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah memberikan tobat kepada siapapun yang tobat kepadanya. Hadis muttafaqun alaih dari Anas dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini hadis menjelaskan kata-kata hatta zurtumul maqabir. Ada tafsir yang lain, meskipun tafsir ini tidak bagus untuk ayat ini, tetapi ada memang. Begini, alhaakumut takatsur, kalian itu membangga-banggakan jumlahnya orang-orang mulia di antara kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai datang ke kuburan. Ini karena ada kasus sebagian orang Ansar, 2 kabilah ini membangga-banggakan antara satu dengan yang lain. Kabilah kamu orang mulianya ada berapa? Misalnya kalau sekarang doktornya ada berapa? Oh, di tempat saya ini doktornya ada 100 orang. Nah, dihitung yang masih hidup berapa orang. Nah, ketika yang masih hidup sudah selesai dihitung, akhirnya mereka datang ke kuburan. Ya, datang ke kuburan, kita hitung dokter kita yang sudah mati berapa orang. Lebih banyak dokternya siapa di antara kamu dengan kita ini. Nah, maka mereka datang ke kuburan untuk menghitung orang-orang yang sudah mati yang mulia di antara mereka. Tapi tafsir seperti ini tidak sesuai dengan kondisi surat ini, yang merupakan suratnya adalah surah Makkiyah yang turunnya di Mekah. Ya, kejadian itu memang ada terjadi, sebagian orang Ansar pernah melakukan seperti itu, tapi itu bukan merupakan sebab turunnya ayat ini. Bukan merupakan apa? Sebab turunnya ayat ini. Hanya termasuk dalam ayat ini, betul ya, tapi bukan untuk menafsirkan ayat ini. Maka zurtumul maqabir, menziarahi kubur, ini maksudnya sampai mati. Nah, pertanyaannya, orang mati kok disebut ziarah kubur? Kenapa? Kenapa Allah tidak mengatakan sampai kalian dipendam dalam kubur, tapi Allah mengatakan sampai kalian ziarah kubur? Kata guru kami Syekh Khudairi,
bahwasanya Allah menggunakan kata-kata ziarah untuk menunjukkan bahwa di kuburan itu tidak lama, itu hanya sementara. Namanya ziarah kan sementara, sebentar. Panjenengan ziarah kemana? Ke Jakarta. Ke siapa? Pak D, Bude. Enggak akan lama. 1 hari, 2 hari, mungkin lama 1 pekan. Habis itu pulang, balik ke rumah. Demikian juga di kuburan itu enggak lama. Artinya manusia ini setelah mati di kuburan hanya mampir. Setelah itu nanti akan ada alam yang lebih lama lagi, yaitu akhirat. Nah, sehingga manusia diingatkan oleh Allah dengan kata-kata zurtum ini. Kalian masuk kuburan itu tidak lama, itu masih ada lanjutannya, belum selesai. Jadi jangan dikira kalau sudah mati sudah rampung urusan, enggak. Ada orang punya hutang banyak, akhirnya mumet kepalanya, akhirnya gantung diri. Apakah dikira selesai itu hutangnya? Enggak. Masuk kuburan itu belum selesai urusannya. Maka Allah sebutkan di sini zurtum, kalian ziarah, yaitu masuk dalam kubur sebentar. Allah mengatakan kalla, jangan begitu. Jadi dilarang oleh Allah, jangan takasur. Kata-kata kalla terjemahnya bisa 2. Bisa jangan begitu, bisa juga sungguh. Nah, kapan diartikan sungguh? Diartikan sungguh kalau kata-kata sebelumnya tidak ada sesuatu yang diingkari oleh Allah. Tetapi kalau sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya adalah perkara yang diingkari oleh Allah, maka berarti kalla diartikan jangan begitu. Nah, di sini Allah mengingkari takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, diingkari oleh Allah. Berarti kalla di sini artinya apa? Jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu. Tahu apa? Tidak disebutkan. Maksudnya adalah kalian akan tahu akibat dari takatsur yang kalian lakukan. Di dunia kalian takasur, membangga-banggakan banyaknya jumlah harta dan sebagainya. Nanti tahu akibatnya sendiri. Kapan taunya? Ketika sudah sakaratul maut. Karena itu Allah mengatakan, "Tsumma", kemudian, "kalla saufa ta'lamun", akan tahu lagi. Akan taunya di sini tahu yang kedua, yaitu setelah masuk dalam kuburan. Maka orang mati itu ketika sakaratul maut itu baru sadar, Pak. Nyawanya belum lepas dari tubuhnya. Itu dia sudah menyadari, wah, saya selama ini salah. Saya kafir ini salah, semestinya saya muslim. Saya suka mabuk ini salah, semestinya saya itu soleh, suka datang ke masjid. Saya sibuk dengan dunia, akhirnya tidak pernah salat jamaah, ini saya salah, semestinya saya apa? Salat jamaah. Itu baru sadar ketika sakaratul maut. Begitu nanti masuk kuburan, sadar yang kedua, saufa ta'lamun. Maka diulang oleh Allah. Ini tafsiran Ali bin Abi Thalib, bahwasanya saufa ta'lamun yang pertama ini ketika sakaratul maut, saufa ta'lamun yang kedua ini adalah ketika apa? Sudah masuk ke alam kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna al-qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah fase yang pertama dari akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih gampang. Wa illam yanju minhu, kalau dia tidak selamat di kuburan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya lebih susah lagi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla, jangan begitu. Lau ta'lamuna, kalaulah kalian itu mengetahui ilmal yakin, dengan ilmu yang yakin, la tarawunna, sungguh betul-betul kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim." 2 ayat ini tolong diperhatikan. Sebagian orang salah membacanya. Membacanya disambung. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Salah. Yang benar adalah kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Titik. Selesai. Kalimatnya selesai. Baru ini kalimat baru, la tarawunnal jahim. Nah, maka tafsirnya gini. Lau ta'lamuna, kalau kalian mengetahui ilmal yakin, dengan ilmu yang yakin, maka pasti kalian tidak akan melakukan takasur. Maksudnya begitu. Jadi kalimatnya sudah selesai sampai di sini. Wahai manusia, kalau kalian mengetahui masalah yang kalian hadapi dengan ilmu yang yakin, tidak mungkin melakukan takasur. Membanggakan banyaknya harta itu tanda bahwa dia nggak paham masalah. Membanggakan banyaknya rumah yang dia miliki, banyaknya gaji yang dia dapat dalam setiap bulannya, itu menunjukkan bahwa dia nggak paham masalah. Orang yang paham masalah dengan ilmu yang yakin tidak akan membanggakan dunia, nggak akan.
Orang yang paham masalah, paham hakikat, tidak mungkin membanggakan saya sudah khatam banyak kitab, saya sudah berguru di 1000 guru, nggak akan membanggakan begitu, enggak. Kalau dia menceritakan hanya untuk sebagai penyemangat, nggak ada masalah. Banyak para ulama mengatakan, guru saya adalah sekian ribu, ada. Tapi tujuannya bukan untuk membanggakan itu untuk memberi semangat kepada murid-muridnya supaya dia semangat untuk belajar agama sebagaimana gurunya. Nggak ada masalah kalau begitu. Nah, maka kembali ke sini, ini Allah bicara kepada kita, kalau kalian mengetahui ilmu yang yakin, tidak bakal kalian melakukan takasur terhadap masalah dunia. Setelah itu Allah baru mengatakan, la tarawunnal jahim, sungguh betul-betul kalian di akhirat akan melihat neraka jahim. Jadi neraka jahim nanti akan dibawa oleh Allah, didatangkan. Kalau sudah didatangkan, manusia bisa melihat dengan mata kepalanya. Maka hadis ini, ayat ini tafsirnya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahannam. Nah, pada waktu itu semuanya bisa melihat. Yauma idzil laha sab'atu alf zimamin. Pada hari itu jahannam memiliki 70.000 kendali. Ma'kulli zimamin sab'una alfa malakin. Setiap kendalinya ada 70.000 malaikat yajurrunaha, yang menyeretnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada saat itulah la tarawunnal jahim, kalian melihat neraka jahim. Ini kalian ini bukan hanya orang kafir, Pak. Muslim juga melihat. Karena didatangkan neraka jahannam di hadapan seluruh manusia, maka semua kita melihat. Maka disinilah rahasianya kenapa Allah mengatakan la tarawunna, kalian akan melihat. Allah tidak mengatakan kalian akan masuk, karena tidak semua orang yang di padang mahsyar itu masuk dalam neraka. Ada yang melihat kemudian masuk, ada yang melihat tapi kemudian selamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang selamat dari al-jahim. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan thumma, kemudian la tarawunnaha, sungguh betul-betul kalian akan melihat jahim itu ainal yaqin, dengan mata yang yakin. Dengan mata yang yakin maksudnya dengan mata kepala. Yakin itu ada 3 tingkatannya. Pertama, ilmul yakin, ilmu yang yakin. Kedua, ainul yakin, mata yang yakin. Ketiga apa? Hakul yakin, hak yang yakin. Apa sih bedanya? Gini, contohnya yang paling gampang, di dalam surah Al-Baqarah ayat 260, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa il qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepada saya bagaimana engkau itu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ini Nabi Ibrahim minta ini, beliau sudah yakin enggak bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan? Sudah, Tapi beliau itu baru ilmul yakin. Beliau pengen naik ke derajat ainul yakin. Saya pengen lihat langsung bagaimana sih ada orang mati kemudian Allah hidupkan itu kayak bagaimana, Maka beliau pengen meningkat. Maka ditanya oleh Allah, qala awalam tu'min, apa kamu belum beriman? Qala bala, oh sudah beriman, saya sudah yakin engkau bisa menghidupkan. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hati saya tenang. Maksudnya supaya tambah imannya dengan sebab ainul yakin. Apakah Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim, Pak? Tidak hanya mengabulkan, malah dinaikkan pada hakul yakin. Jadi beliau pengen ainul yakin, malah oleh Allah dikasih hakul yakin. Allah mengatakan fakhudh arba'atan minat thair, ambil 4 burung. Berarti kan dipegang. Nah, yang kalau sudah dipegang itu namanya hakul yakin. Kalau hanya melihat tapi enggak megang, itu berarti ainul yakin. Fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian 4 burung ini dipotong-potong, kemudian dicampur aduk dagingnya, kemudian disuruh untuk dibagi menjadi 4 tempat. Satu tempat ini, satu tempat ini, satu tempat ini, satu tempat ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya burung ini hidup. Maka hidup dari 4 tempat yang berbeda, padahal dagingnya porak-poranda kesana kemari campuran. Nah, maka di sini contoh dari ilmu yakin, yaitu ketika hatinya sudah yakin bahwasanya ada sesuatu. Kalau ainul yakin itu ketika matanya sudah melihat. Kalau hakul yakin itu ketika dia sudah memegang atau dia sudah berhubungan langsung, menyentuh atau masuk dengan apa yang dia ingin yakini tadi. Sering dicontohkan Ka'bah. Yang belum pernah haji atau umrah itu berarti ilmu yakin terhadap Ka'bah.
Karena kalau ditanya Ka'bah di mana? Di Mekah. Apakah pernah melihat? Enggak pernah. Hanya melihat fotonya saja. Nah, itu berarti masih ilmu yaqin. Begitu panjenengan umroh datang ke Mekah melihat Ka'bah. Nah, itu berarti apa? Ainul yaqin. Kemudian panjenengan mendekat lagi sampai ke Hajar Aswad, kemudian nyentuh. Nah, itu baru hakul yaqin. Atau contohnya misalnya dalam pernikahan, ada seorang laki-laki ingin menikah, melamar seorang wanita, dikasih foto. Nah, foto ini berarti apa? Ilmu yaqin. Karena baru foto saja, foto kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Nah, begitu sudah dipertemukan antara dua orang ini berarti ainul yaqin. Kalau nanti sudah jadi istrinya, sudah masuk dalam rumah, ada satu kamar, itu berarti hakul yaqin. Itu bedanya. Maka di sini Allah mengatakan la tarawunnaha ainul yaqin. Jadi mata manusia betul-betul akan melihat kepada api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diselamatkan dari Allah dari api neraka meskipun hanya sekejap saja. Amin ya rabbal alamin. Karena sekejapnya dalam neraka itu sudah sangat dahsyat. Kemudian Allah mengatakan tsumma, kemudian latus alunna, sungguh betul-betul kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan kenikmatan apa, berarti semua kenikmatan akan ditanya. Makanya para ulama memberikan contoh-contoh kenikmatan. Kesehatan itu kenikmatan, waktu longgar itu kenikmatan, anak itu kenikmatan, istri itu kenikmatan, harta itu kenikmatan, rumah itu kenikmatan, nafas kenikmatan. Bahkan anggota tubuh kita kan semuanya kenikmatan ya. Mata, mulut, hidung, telinga, itu semuanya kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini ada teh di kamar itu, saya minum. Itu termasuk kenikmatan yang nanti akan ditanya oleh Allah. Kamu dulu minum teh 1 gelas, sudah bersyukur belum? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Latus alun, akan ditanya oleh Allah. Disuruh mempertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis-hadis tentang kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah. Inna awwala ma yas'alu anhu al-'abdu. Ini salah ya, yus'alu. Inna awwala ma yus'alul anhul 'abdu. Pertama kali yang akan ditanyakan kepada hamba yaumal qiyamati, dari hari kiamat, minan na'im, dari kenikmatan, ayyu qala lahu, dia akan ditanya, alam nusihhalaka jismak, bukankah saya dulu sudah kasih badanmu sehat, wa nurwiyaka minal ma'il barid, dan sudah kami berikan kamu air yang seger. Maksudnya kenapa tidak disyukuri? Sudah dikasih badan sehat, kenapa enggak datang ke masjid salat jamaah padahal telinganya mendengar? Kenapa pilih masih lanjutkan nonton TV-nya, nonton YouTube-nya, nonton filmnya? Nah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu." Ini adalah termasuk kenikmatan yang kalian akan ditanya. Dhillun barid, ada naungan yang dingin, wa rutabun thayyib, dan kurma yang lezat, wa ma'un barid, dan air yang segar. Jadi makanan sehari-hari kita itu juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini tentang kenikmatan tersebut, apakah sudah mensyukurinya ataukah tidak. Karena itu mari kita minimal untuk mensyukuri nikmat Allah, 2 yang harus kita lakukan setiap hari. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia ini, setiap manusia memiliki mifsal, yaitu persendian sebanyak 360 persendian. Ala kulli wahidin minha fi kulli yawmin shadaqah. Masing-masing persendian harus disedekahi sebagai syukurnya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan bahwasanya cukup untuk 360 persendian ini kita melakukan salat 2 rakaat dari waktu duha. Maka marilah kita waktu duha kita sholat 2 rakaat minimal rutin setiap hari. Karena kalau kita tidak rutin setiap hari, nanti kalau ditanya oleh Allah, gimana persendianmu sudah disyukuri belum? Jawaban kita gimana? Kita harus beramal 360 kali dalam setiap hari untuk mensyukuri persendian tadi. Maka ini naudzubillah kalau kita ditanya oleh Allah nggak bisa jawab nih. Paling gampang lah sudah sholat duha ini untuk menyelesaikan kewajiban syukur kita terhadap persendian kita. Demikian juga yang kedua adalah
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah pernah kita sampaikan. Kalimatnya apa dulu? Teringat Ustaz? Apa? Mas Bahabi. Oh, yang lafal doanya berarti gitu. Saya tadi mencoba mencari apa jazanya. Tayyib. Man qala hina yusbih. Siapa yang membaca doa setiap pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Siapa yang membaca ini setiap pagi, faqad adda syukra yaumih. Dia sudah menyelesaikan syukur hari itu. Syukra yaumih. Syukur hari itu dia sudah menunaikan apabila dia membaca wirid ini. Dan siapa yang membacanya sore hari, faqad adda syukra lailatihi. Dia sudah menunaikan kewajiban syukur untuk malam hari itu. Nah, ini tiap pagi sama sore. Nah, sekarang kita masuk sore. Mari kita baca. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Nah, ini minimal satu hari 2 kali, pagi sama sore. Kalau pagi, Allahumma ya Allah ma asbaha, apa yang telah datang pada waktu pagi ini kepada saya nikmat atau kepada seorang pun dari makhlukmu, maka itu semuanya dari engkau, tidak ada sekutu bagimu. Maka hanya bagimu segala pujian dan hanya bagimu segala syukur terhadap nikmat tadi. Nah, siapa yang mengucapkan ini, maka kewajiban syukur pada siang hari itu sudah selesai. Siapa yang mengucapkan ini pada sore hari, maka kewajiban syukur pada malam hari itu sudah selesai. Padahal yang harus kita syukuri kan banyak ini. Anggota tubuh kita aja dihitung, berapa yang harus disyukuri, nggak selesai ngitungnya, saking banyaknya. Karena dalam tubuh kita ada banyak saraf, nggak bisa dihitung, jumlahnya banyak. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan, watibun nafsi, nyamannya hati, minan na'im, itu termasuk kenikmatan. Jadi ketika kita lagi senang, itu nikmat. Rasulullah mengatakan ni'matani, ada 2 nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang tertipu padanya kebanyakan manusia, as-sihhatu wal faraghu, sehat dan waktu longgar. Maksudnya maghbun itu adalah tertipu, itu maksudnya adalah dia tidak bisa mensyukurinya. Sudah diberi sehat tidak mensyukurinya, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita sehat kan bisa ibadah. Kalau sakit baru nggak bisa apa-apa. Kita baru sadar bahwasanya sehat itu nikmat yang besar ketika kita sakit. Nah, maka ketika sehat seperti ini, hendaklah kita melanjutkan apapun ibadah yang sudah bisa kita lakukan. Jangan sampai ibadah yang sudah bisa kita lakukan ditinggalkan karena lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir majlis saya ingin membacakan satu syair yang dibacakan oleh guru kami Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau mengatakan, "Lau anna idza mutna turikna lakana rahatan likulli hayy, lakinna idza mitna bu'itsna thumma lanus'alanna an kulli syai'." Kalaulah kita apabila sudah mati kita dibiarkan, maka sungguh itu satu istirahat untuk setiap manusia. Tapi sayangnya ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan ditanya oleh Allah tentang segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk surah At-Takatsur atau surah Al-Maqbarah. Mudah-mudahan